Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bagian yang spesifik banget dari sumber yang Anda bagikan. Lampiran buku How the Mighty Fall itu loh yang jelasin cara mereka milih perusahaan yang ya dianggap jatuh. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi kan cara mereka milih subjek riset ini jadi kunci kredibilitasnya, bukan? Betul sekali. Penting banget ini. Tanpa metodologi seleksi yang transparan dan objektif, kesimpulan riset, apalagi soal gagal ya, bisa bias banget. Lampiran satu ini kayak cetak birunya lah, menunjukkan gimana Jim Collins dan timnya itu berusaha keras, memastikan perusahaan yang mereka pelajari itu beneran relevan sama pertanyaannya. Pertanyaannya kan, gimana sih perusahaan perkasa bisa jatuh? Gitu. Oke. Mari kita coba telusuri prosesnya nih. Perusahaan kan banyak banget ya di luar sana. Mereka mulai dari mana sih nyaringnya? Jadi, mereka berangkat dari data yang udah ada. Riset buku sebelumnya, Go to Great sama Build to Last, itu kan juga terkenal ketat ya metodologinya. Nah itu dia. Tujuannya jelaskan, mau jawab soal kejatuhan dari puncak, bukan perusahaan yang biasa-biasa aja dari awal. Istilah hebat ini ngukurnya gimana biar nggak subjektif? Ada patokannya gitu. Nah, disinilah kriteria kuantitatifnya main. Ada dua cara nih buat dianggap hebat. Pertama, ya jelas, kalau perusahaan itu udah lolos seleksi ketat sebagai visionary atau good to great di riset sebelumnya. Oke. Kedua, kalau nggak termasuk di situ, perusahaannya harus bisa nunjukin kinerja luar biasa selama periode 15 tahun, imbal hasil saham kumulatifnya. Nah ini artinya total pertumbuhan nilai investasi Anda di saham itu ya paling nggak 3 kali lipat dari rata-rata pasar saham umum. Wow, 3 kali lipat ya. Tinggi juga standarnya. Iya, tinggi banget. Ini memastikan kita beneran ngomongin soal dominasi pasar yang berkelanjutan, bukan cuma untung sesaat gitu. Baik. Standar hebatnya tinggi. Terus, setelah dapat daftar yang hebat ini, gimana mereka secara objektif nentuin mana yang dianggap jatuh? Pasti ada ukurannya juga dong. Benar. Mesti ada bukti penurunan yang signifikan dan berkelanjutan. Tapi setelah periode hebat tadi ya, ukuran utamanya lagi-lagi kinerja saham. Imbal hasil kumulatifnya harus anjlok sampai 80% atau bahkan lebih buruk dibanding pasar umum. Dan itu diukur selama periode 10 tahun. Atau ada juga kriteria waktu khusus 1995-2005 buat perusahaan dari riset sebelumnya. Atau bisa juga lebih pendek kalau ya keburu bangkrut atau diakuisisi gitu. Oke. Intinya jatuhnya itu harus nyata, terukur, bukan cuma fluktuasi jangka pendek lah. Kriteria kinerja saham itu jelas sih, tapi saya kepikiran banyak juga kan perusahaan jatuh gara-gara faktor luar. Misal industrinya lesu semua. Apa metode ini bisa misahin tuh antara salah urus internal sama ya sekedar apes kena arus industri? Gimana mereka mestiin fokusnya pas? Nah, itu pertanyaan krusial. Dan mereka udah antisipasi ini. Makanya ada yang namanya kriteria eksklusi atau pengecualian. Jadi perusahaan itu nggak akan dimasukkan ke studi kalau penurunannya kelihatan banget disebabkan oleh misalnya 1. Efek industri. Kalau hampir semua pemain gede di industri itu ya kolaps barengan. Oh, oke. 2. Efek pendiri. Ini kalau jatuhnya itu persis setelah pendiri legendarisnya keluar, nah ini kan bisa jadi nunjukin ketergantungan ke orang ya, bukan masalah institusinya. Masuk akal. 3. Terlalu tua. Puncak hebatnya sebelum 1950. Datanya jadi susah dibandingin nanti. 4. Penurunan kronis. Maksudnya perusahaan yang emang sejarahnya naik turun terus, jadi diragukan gitu apa beneran pernah stabil hebatnya sebelum jatuh. Ngerti. Pengecualian ini penting banget buat apa ya mengisolasi faktor internalnya. Iya, jadi logikanya kejaga ya. Pengecualian ini kayak pagar pembatas gitu, biar studi ini beneran analisis kejatuhan yang sumbernya dari dalam keputusan, budaya, strategi, bukan cuma karena faktor luar atau pasar lagi jelek. Dengan semua filter seketat ini, akhirnya perusahaan mana aja nih yang lolos seleksi dan jadi fokus analisis di buku ini? Ya, setelah proses nyaring berlapis itu, akhirnya kepilih 11 perusahaan. Ada ANP, terus Addressograph, Ames Department Stores, Bank of America, tapi yang versi lama ya, sebelum diakuisisi Nations Bank. Terus ada Circuit City, Hewlett-Packard atau HP, Merck, Motorola, Rubbermaid, Scott Paper, sama Zenith. Lengkap juga ya daftarnya. Iya, dan di lampiran itu juga dicatat detail periode waktu spesifiknya buat analisis kejatuhan masing-masing, biar perbandingannya pas.
Penjelasan metode di lampiran 1 ini benar-benar nunjukin ya betapa pentingnya fondasi riset yang kokoh. Proses seleksi yang rigid, transparan, begini kan yang bikin kita jadi percaya sama temuan utamanya. Soal pola atau tahapan kejatuhan perusahaan hebat itu. Itu dia poin kuncinya. Metodologi ini kan dirancang buat nguatin argumen bahwa kejatuhan itu bukan nasib atau kebetulan semata, tapi ya hasil dari serangkaian pilihan, dinamika internal yang sebenarnya bisa dikenali dan mungkin juga dihindari. Kekuatan metodologi itu nentuin seberapa kita bisa percaya sama wawasannya. Nah, ini jadi bawa kita ke sebuah refleksi nih buat Anda yang dengerin. Gimana kalau kita coba terapkan kriteria objektif yang mirip-mirip gini? Misalnya ngelihat kinerja jangka panjang. Coba misahin sinyal internal dari noise eksternal, bikin standar yang jelas buat sukses dan masalah. Apakah cara pandang kayak gini bisa bantu Anda mengevaluasi kondisi organisasi Anda, mungkin tim Anda, atau bahkan investasi Anda? Jauh sebelum potensi masalah itu jadi krisis beneran. Ya, sebuah pemikiran untuk dibawa pulang deh.